Sudah menjadi rahasia umum, bahwa negara yang berbatasan dengan Korea Selatan ini, adalah negara yang sangat tertutup. Bahkan banyak desas-desus, mengenai ketatnya negara yang menyebut dirinya sebagai negara komunis itu. Negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin, yang mewarisi tampuk kepemimpinan turun-temurun tersebut, selalu menjadi pusat perhatian global, baik isu mengenai bom nuklir, yang dikatakan sedang mereka rancang secara diam-diam, hingga perseteruan mereka dengan Amerika Serikat. Kim Jong-un membuat beberapa gebrakan, yang tak dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, yakni ayah dan kakeknya. Walaupun masih dicap sebagai kepala negara yang diktator dan kejam, namun beberapa hal buruk telah luntur dari penilaian terhadap Korea Utara. Di bawah kepemimpinannya, ia menginisiasi adanya hubungan baik kembali dengan negara tetangga, yaitu Korea Selatan. Bahkan ia juga menjadi pemimpin Korea Utara pertama, yang bertemu serta bertatap muka secara langsung dengan Donald Trump, pemimpin Amerika Serikat. Berikut ini adalah kata-kata mutiara bijak terbaik dari pemimpin Korea Utara, yaitu Kim Jong-un. Dan marilah kita simak bersama-sama. Patriotisme bukanlah konsep abstrak. Itu dimulai dari rumah sendiri. Itu keluar dari cinta untuk orang tua, pasangan, dan anak-anak. Diketahui bahwa Korea Utara terkenal dengan kedisiplinan dan ketaatannya seperti seorang prajurit militer. Jika Anda tidak melakukan dosa besar, Tuhan tidak akan mengirim hukuman, seperti saya kepada Anda. Tidak bisa dipungkiri, bahwa Kim Jong-un terkadang masih memiliki sifat diktator, yang kadang-kadang mengerikan bagi warga Korea Utara. Selalu sulit menjadi anak gemuk di sekolah, pasti sangat sulit menjadi satu-satunya anak gemuk di seluruh negara Anda. Ia juga pernah merasa minder saat menjadi satu-satunya anak gemuk di sekolahannya. Kita tidak lagi harus mengencangkan ikat pinggang kita. Kata mutiara ini, menggambarkan keterbukaan Kim Jong-un dengan bangsa luar, dibanding dengan kakek dan ayahnya. Jika Anda mencintai seseorang, beritahu mereka. Karena hati sering patah, oleh kata-kata yang tidak diucapkan. Yang paling mengejutkan adalah, seorang Kim Jong-un termasuk pria yang romantis, walaupun tak pernah terlihat secara langsung di depan halayak. Seluruh Amerika Serikat berada dalam jangkauan senjata nuklir kami, dan tombol nuklir selalu ada di meja saya. Ini adalah kenyataan, bukan ancaman. Revolusi dilakukan melalui pemikiran seseorang. Bangsa saya menghadapi tantangan mendasar, kelangsungan hidup, rezim lebih terancam daripada sebelumnya. Nenek moyang saya mudah melakukannya, pemimpin besar, kakek saya, memerintah dengan dukungan negara adik kuasa lainnya di dunia pada saat itu, Uni Soviet, dan juga Cina kita. Tetapi hari ini, Uni Soviet adalah sejarah, dan Cina telah menjadi lebih terintegrasi dengan sistem Barat, dan Amerika Serikat mencari perubahan rezim di negara saya. Namun, kita tetap bertahan dengan ideologi dan sistem kita yang utuh. Bagaimana? Karena kita telah membangun perlindungan untuk diri kita sendiri dalam bentuk senjata nuklir.
Saya mendengar bahwa pejabat senior di Cina dan Amerika Serikat sedang mendiskusikan apakah akan mendorong kudeta di Korea Utara untuk mendapatkan penguasa yang lebih lunak. Jadi, saya telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa ini tidak dapat terjadi. Pria di pemerintahan kami yang paling dekat dengan Cina, yang bisa mengatur upaya kudeta itu, adalah paman saya. Pria yang akan menjadi pengganti alami saya adalah saudara tiriku. Keduanya telah dilikuidasi, seperti halnya lebih dari 100 pejabat tinggi yang tidak loyal. Dibandingkan dengan 10 tahun lalu, motivasi utama untuk membelot telah berubah dari makanan menjadi kebebasan. Kekuatan militer suatu negara mewakili kekuatan nasionalnya. Hanya ketika ia membangun militernya, dengan cara apapun ia dapat berkembang menjadi negara yang berkembang. Korea Utara tidak akan pernah melepaskan gudang senjatanya. Itu semua yang membuat kita tetap hidup. Lihatlah Saddam Hussein. Dan kita tidak pernah lupa bahwa Korea Utara dinamai sebagai bagian dari poros kejahatan setahun sebelum Amerika Serikat menginvasi Irak. Apakah Anda pikir kita akan cukup bodoh untuk percaya janji Amerika setelah semua ini? Kami adalah tenaga nuklir, itu tidak bisa ditawar. Kami bersedia berbicara tentang batasan yang dibekukan, tetapi kami perlu diberi sesuatu sebagai balasan keamanan, dalam bentuk pengakuan diplomatik oleh Washington dan jaminan non-agresi dari Cina, Jepang dan Amerika Serikat. Ingin tahu, apa yang lebih merusak daripada bom nuklir? Kata-kata. Mengapa saya akan menyerang Amerika dan mengundang serangan balasan-balasan yang akan mengakhiri rezim saya? Ingatlah, inti dari semua ini, seluruh strategi saya, semua upaya kami dan kesulitan yang telah kami tanggung, adalah untuk memastikan bahwa rezim saya dan saya selamat. Mengapa saya mengambil risiko itu? Saya percaya pada pembunuhan, bukan bunuh diri. Revolusi industri pada abad baru, pada dasarnya, adalah revolusi ilmiah dan teknologi, dan menerobos ujung tombak adalah jalan pintas menuju pembangunan raksasa ekonomi. Hari-hari berlalu selamanya ketika musuh kita bisa memeras kita dengan bom nuklir. Catatan hubungan inter-Korea di masa lalu, menunjukkan bahwa konfrontasi antara sesama warga negara mengarah pada perang.